Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 294 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 1 Juni 2021 dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 22 mengatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai anggo na sinaburhon tu parsihupiani, ima nau bege hatai, gabe pakkol sohonna, diakka na dihasianganon dohot hamoraon si pangasi ido, mamisati hatai. Jadi dang saut marparbue. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semua orang menyukai cerita, sebab cerita adalah hal yang sangat kuat. Cerita membangkitkan imajinasi kita dan juga boleh membangkitkan kasih sayang kita. Cerita boleh mengajar kita tentang sesuatu dan menginspirasi kita. Cerita boleh juga memabukkan dan mempengaruhi kita dengan cepat. Cerita sungguh berharga dan kuat dari waktu ke waktu karena memberi motivasi, menghibur hati para pembaca atau pendengar. Selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus adalah pencerita yang luar biasa. Dan sebagai pengkhotbah harismatik sering menggunakan cerita, ilustrasi, dan perumpamaan. Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Dan orang banyak berkumpul di sekelilingnya. Sehingga dia naik ke perahu dan duduk. Dan seluruh orang banyak berdiri di pantai. Dan Yesus pun memberitahu mereka perumpamaan dengan mengatakan, seorang penabur pergi untuk menabur. Dan saat dia menabur, beberapa benih jatuh di sepanjang jalan. Dan burung-burung datang dan memakannya. Benih lain jatuh di tanah berbatu, di mana tempat itu tidak memiliki banyak tanah, dan segera benih muncul.
karena tidak memiliki kedalaman tanah. Saat matahari terbit, benih itu layu dan mati. Benih yang lain jatuh di antara duri, dan duri tumbuh dan mencekik benih itu. Benih lainnya jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian kata Yesus. Ada alasan mengapa Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak yang ingin mengikuti Dia. Yesus hendak merubah cara pandang mereka. Sekarang Dia ingin agar orang banyak lebih memahami seperti apa hidup di dalam Dia. Apakah hanya sekedar mengikuti Dia kemana saja Yesus pergi? Apakah hanya ikut dan mendapat mujizat? Apakah hanya ingin melihat tanda-tanda saja? Atau ingin mengikuti Yesus dengan pemahaman akan firman yang baik tentang kerajaan Allah? Yesus mengetahui bahwa pemahaman akan kerajaan Allah atau kerajaan surga masih lemah oleh para pengikutnya. Dikarenakan Yesus sendiri mengatakan hal itu. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Matius pasal 13 ayat 11. Dalam hal ini orang banyak itu tidak memiliki pengetahuan tentang kerajaan surga secara baik. Walaupun mereka sudah mengikuti Yesus dan melihat tanda mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus memberikan perbandingan kepada murid dengan mengutip kitab Yesaya. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat, namun tidak menangkap. Kekerasan hati bangsa itu membuat firman Allah yang mereka terima berlalu begitu saja. Jika ada orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak memahaminya, si jahat datang dan mengambil apa yang telah ditaburkannya di dalam hatinya. Adapun yang ditabur di tengah semak duri, inilah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi khawatir akan dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Akhirnya tidak berbuah. Saudara-saudara, uang menjadi suatu yang sangat mempengaruhi manusia. Karena begitu khawatirnya akan uang dan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, banyak orang menjadi melupakan firman Tuhan. Ada orang yang hanya untuk mendapatkan uang melakukan banyak kecurangan, menipu, mencuri. Menjadi sia-sialah firman Tuhan yang diterimanya jika dia melakukan semuanya itu. Firman Tuhan terhimpit dan mati. Rasul Paulus mengingatkan orang yang cinta uang dengan mengatakan cinta uang adalah akar kejahatan. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Mereka yang ingin kaya mengalami penderitaan yang menyesakkan. 1 Timotius 6 ayat 9. Perumpamaan Tuhan Yesus ini memberikan kita pengertian bahwa harta yang sesungguhnya adalah kebenaran Injil dan kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Kekayaan dan uang yang kita miliki janganlah mengikat kita, apalagi sampai menjerat kita.
tetapi uang yang kita peroleh, kita pakai untuk kepentingan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jadikanlah hati kami dan hidup kami sebagai lahan yang subur untuk firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Singkirkanlah segala penghalang dan cairkanlah hati kami yang membeku, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 294 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.